kabar semuanya, balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Dan buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Guys, video ini tuh spesial buat kalian subscriber aku yang cowok-cowok. Jadi semisalkan kalian itu para cewek, kalian boleh skip video ini. Dan buat kalian para cowok, please banget kalian itu jangan berpikiran ngeres. Karena video kali ini aku mau bahas tentang alat reproduksi pria. Dan video ini tuh fungsinya sebagai pengetahuan guys. Jadi buat kalian itu para cowok-cowok, terlebih kalian yang pria dewasa, kalian wajib banget tahu cara menjaga alat reproduksi pria. Nah, kalau kalian tahu guys, sebenarnya kesehatan alat reproduksi pria itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dari gaya hidup kalian, terus dari faktor lingkungan kalian, atau bisa juga dari kondisi medis atau kesehatan kalian sendiri. Nah, sekarang aku mau bahas bagaimana cara merawat alat reproduksi pria agar dia itu tetap sehat dan yang paling penting kesuburannya itu terjaga. Yang pertama ini kalian para cowok pasti udah tahu banget, yaitu mengenai merokok dan minum minuman alkohol. Ini dibungkus rokok aja udah dikasih tahu biasanya dari perusahaannya. Dan ini tuh memang teruji kalau kalian itu perokok berat dan juga suka banget minum alkohol, ini dapat mempengaruhi kualitas sperma kalian, yang tentunya juga mempengaruhi kesuburan kalian. Terus kalau misalkan kalian, waduh nggak bisa kak kalau berhenti merokok khususnya, nah itu kalian harus belajar sedikit-sedikit mengurangi kebiasaan merokok. Paling nggak kalian tuh harus berpikir buat masa depan kalian, kalau kalian itu yang belum menikah, demi menjaga kesehatan alat reproduksi kalian dan juga untuk menjaga sperma kalian, terutama untuk kesuburan kalian. Lalu yang kedua guys, untuk menjaga alat reproduksi pria, ternyata itu faktor berat badan. Ini nggak berbicara tentang berat badan yang berlebihan aja, ternyata berat badan yang kurang itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Karena kalau kalian itu berat badannya kurang atau nggak ideal, itu juga bisa mempengaruhi faktor gizi kalian yang kurang, dan itu juga berdampak di kualitas sperma kalian. Tapi kalau berat badan kalian itu berlebihan atau obesitas, itu juga berpengaruh buruk di sperma kalian. Karena biasanya kalau berat badannya itu berlebihan, itu juga rentan berbagai macam penyakit. Misalkan diabetes, terus jantung, dan itu timbunan lemak yang banyak. Itu juga nggak bagus untuk kesuburan atau kualitas sperma kalian. Nah, kalau kalian pengen tahu berat badan kalian itu udah ideal belum, jadi masih kurang atau berlebihan, ini aku mau kasih tahu ke kalian cara menghitungnya berat badan ideal, biar kalian bisa kontrol berat badan kalian. Next, cara menjaga alat reproduksi pria yang ketiga, ini aku ada artikelnya, aku bacain aja ke kalian. Jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu alat kelamin pria. Untuk memperbesar peluang keturunan, alat kelamin atau alat reproduksi harus berada dalam suhu sekitar 34,5 derajat Celcius atau lebih rendah dibandingkan bagian tubuh lain. Nah, itu cara ngukurnya gimana kak? Nggak mungkin kita kasihkan termometer. Nah, itu kalian kira-kira sendiri. Kalau kalian itu merasa di sekitar alat kelamin kalian itu gerah, itu berarti suhu di area kelamin kalian itu berlebihan atau panas. Dan itu tuh nggak boleh. Jadi kalian jangan biarkan sekitar area kelamin kalian itu kayak panas kegerahan, karena itu berpengaruh banget untuk kesehatan alat reproduksi atau kelamin kalian. Nah, ini aku mau lanjutin. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu di sekitar alat reproduksi atau kelamin pria. Yang pertama, batasi mandi dengan air hangat. Nah, buat kalian para cowok yang suka banget mandi dengan air hangat, ini kalian harus perhatikan. Jangan terlalu hangat atau panas dan jangan terlalu sering. Jadi lebih baiknya dan lebih sehatnya kalian itu mandi menggunakan air dingin. Fungsinya untuk menjaga suhu di sekitar alat reproduksi kalian atau alat kelamin kalian. Lalu yang kedua, ini penting banget buat kalian yang udah bekerja terutama. Jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk diam selama berjam-jam, ambil jeda sejenak untuk berdiri dan berjalan di tempat lain. Nah, apalagi buat kalian yang kerjanya itu di back office, yang duduk lama di depan komputer,
Ini sebisa mungkin kalau kalian udah duduk lama, kalian ambil waktu untuk berdiri atau berjalan sejenak, ambil minuman misalnya atau ke belakang atau ke toilet. Paling nggak kalian bisa memberikan ruang di area sekitar kelamin kalian biar nggak terlalu lembab dan juga panas. Next, yang ketiga, bila Anda bekerja di area yang bersuhu panas, ambil waktu beberapa saat untuk berada di tempat yang sejuk. Biar suhu di sekitar area kelamin kalian atau alat reproduksi kalian nggak terlalu lembab dan panas. Nah, yang terakhir ini tuh berlaku untuk cowok cewek sebenarnya, yaitu kenakan celana dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Nah, sebisa mungkin buat kalian cowok-cowok, kalian itu juga pilih celana dalam yang nyaman, yang bahannya itu katun, yang bisa menyerap keringat, dan jangan yang terlalu ketat juga. Sama seperti cewek juga, jadi biar alat reproduksi atau alat kelamin kita itu dapat bernafas dan tidak lembab. Nah, ini guys, fungsinya kalian menjaga suhu di sekitar alat reproduksi kalian, biar produksi sperma itu dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menghasilkan kualitas sperma yang baik. Next, yang berikutnya, hindari dari paparan racun yang berbahaya. Semisalkan kalian itu bekerja di luar dan berhubungan dengan bahan-bahan kimia, ini juga kalian harus perhatikan kebersihan alat reproduksi kalian. Misalkan seperti pestisida, merkuri, atau bahan-bahan kimia lain. Untuk sebisa mungkin kalian kurangi dan kalian hindari. Karena guys, zat-zat yang terkandung di bahan-bahan kimia ini tuh bisa mengurangi kesuburan juga. Tapi semisalkan kalian itu terpaksa kerjanya di tempat seperti itu, kalian itu wajib banget dan rajin ganti celana dalam khususnya. Jangan males-malesan. Dan sepulang kerja kalian bisa langsung mandi. Jangan males-malesan juga. Yang penting kalian jaga kebersihan alat reproduksi kalian. Next, yang berikutnya yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga. Ini tuh wajib banget. Nggak cuman untuk menjaga kesehatan alat reproduksi aja, olahraga dan makan makanan sehat itu penting buat seluruh organ tubuh kita. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, sisihkan waktu untuk berolahraga. Paling nggak itu setengah jam, kalian cari waktu khusus setiap hari untuk berolahraga. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Kurangi makanan yang junk food, terus makanan yang berlemak tinggi itu harus kalian kurangi. Karena kayak yang aku bilang tadi, faktor gizi itu mempengaruhi kesuburan pria. Next, ini yang berikutnya aku mau bacain aja artikelnya ke kalian. Dan ini tuh khusus buat kalian yang sudah menikah, yaitu lakukan hubungan suami istri secara teratur. Nah, di sini dikatakan guys, alat reproduksi yang sehat adalah yang mengalami ereksi yang secara teratur. Saat ereksi, oksigen dalam darah memenuhi alat reproduksi dan membuatnya tegang. Jadi, melakukan hubungan suami istri secara rutin, khususnya pada saat pasangan sedang dalam masa subur, adalah cara yang efektif untuk menghasilkan keturunan. Next, yang berikutnya masih untuk kalian yang sudah menikah, yaitu terapkan melakukan hubungan intim yang aman. Nah, ini kalian pasti tahu semua, jadi kalian itu jangan bergonta-ganti pasangan. Ini tuh ternyata penting banget untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita dan juga untuk mencegah penularan penyakit yang berbahaya. Dan tentunya kalian juga wajib memeriksakan rutin kesehatan alat reproduksi kalian agar bisa terdeteksi lebih dini, semisalkan ada permasalahan di area reproduksi kalian. Next, yang terakhir, ini tuh caranya juga dianjurkan dari agama, yaitu sunat. Sunat ini nggak cuman wajib ajaran dari agama aja guys, tapi ternyata fungsinya atau manfaatnya ini tuh besar banget, khususnya buat kalian para cowok-cowok. Karena bagian kulit di area kelamin atau alat reproduksi cowok itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Bahkan di sini di artikel dituliskan, setidaknya ada 42 jenis bakteri yang terdapat pada kulit alat kelamin pria. Nah, semisalkan kalian itu belum sunat, itu kalian rugi sendiri. Karena itu rentan untuk kesehatan alat kelamin kalian. Bakteri dapat berkembang biak di kulit kelamin kalian. Ternyata buat kalian cowok-cowok yang enggak sunat, itu juga bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Yang kalian tahu itu yang pastinya itu HIV, lalu ada kanker kelamin juga, atau kalian juga bisa terkena infeksi saluran kencing. Jadi kalau kalian itu kencing nanti terasa sakit atau nyeri,
Maka sekarang kalian tahu ternyata itu sunat itu nggak cuman ajaran aja, tapi itu tuh memang penting banget. Bahkan dari WHO pun menyarankan untuk para pria itu untuk melakukan sunat. Nah itu dia guys, berbagai cara untuk menjaga alat kelamin atau alat reproduksi pria. Nah cara-cara ini aku ambil artikelnya dari web alodokter.com. Jadi memang ini tuh anjuran dari dokter. Semisalkan kalian ingin menjaga kesehatan dan kesuburan alat produksi kalian, kalian mulai belajar melakukan cara-cara ini dengan baik, dan kalian mulai menghindari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan alat kelamin atau reproduksi kalian. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, please banget kalian support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalian bisa follow Instagram aku yang ada di atas sini. Tetap sehat, tetap semangat, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!